Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtabah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sahabat-sahabatku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan, masih melanjutkan materi pelajaran ilmu tajwid yang telah lalu, yaitu mengenai pembagian al. Jadi di dalam Al-Quran seringkali kita temukan huruf alif dan lam, al. Banyak sekali kasus seperti ini. Lah ketika ada al di dalam Al-Quran, alif dan lam, maka hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dibaca dengan bacaan idhar, jelas. Kemudian yang kedua dibaca dengan bacaan idgham. Jadi ada dua hukum, yang pertama idhar, kemudian yang kedua idgham. Ketika alif dan lam itu bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, maka dibaca dengan idhar. Karena qamariyah itu kan asalnya qamar. Qamar itu artinya rembulan. Rembulan itu penampakannya jelas, bisa dilihat dengan mata. Bisa dipahami ya. Jadi rembulan itu penampakannya jelas karena bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau ini yang samsiyah ini tidak jelas. Jadi huruf lamnya hilang, maka dibaca dengan bacaan idgham. Dibaca dengan bacaan idgham, lamnya tidak jelas, diidghamkan pada huruf samsiyah. Disebut samsiyah dari kata samsun, karena samsun itu artinya matahari. Matahari itu tidak bisa dilihat. Jadi kalau kita melihat matahari itu, mata kita bisa silau. Bahkan lama-lama mata kita bisa rusak. Oleh sebab itu alnya disebut dengan al-samsiyah. Nanti kalau sudah masuk pada tataran praktek, kita lebih bisa memahami apa yang dimaksud dengan al-qamariyah dan apa yang dimaksud dengan al-syamsiyah. Sahabat-sahabatku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan, al disebut al-qamariyah atau harus dibaca dengan bacaan idhar. Kapan itu terjadi? Ketika bertemu dengan huruf-huruf yang terhimpun di dalam kalimat ini. Kalimat ini. Jadi bertemu dengan salah satu huruf-huruf yang berkumpul di dalam kalimat ini, maka alnya dinamakan dengan al-qamariyah. Bertemu dengan huruf-huruf yang terkumpul di dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau bertemu dengan salah satu huruf ini, maka harus dibaca dengan bacaan idhar. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Misalnya bertemu dengan hamzah. Al-an'am. Bertemu dengan huruf kaf. Al-kadhimina. Bertemu dengan huruf ghain. Al-kadhiminal ghaidha. Nah ini ghain. Wal waznu. Bertemu dengan huruf za. Kemudian bertemu dengan huruf ba, al-buruj. Bertemu dengan huruf wawu, wal waznu wa khaf aqimah. Jadi bacanya al harus terang. Al-an'am, al-an'am, al-kadhimin, al-ghaidha, wal waznu.
Nah, bacaannya lamnya kan jelas. Makanya ini disebut dengan al atau lam qamariyah karena bacaannya jelas. Al-buruj. Paham ya? Paham toh? Bacanya al-buruj. Al-ghaidah. Al-kadimina. Al-an'am. Bacaannya lamnya jelas. Al. Jelas kan? Kalau ini nanti tidak jelas. Kalau ini nanti lamnya cuma ada wujudnya saja, tapi tidak ada bacaannya. Kalau ini lamnya ini ada wujudnya dan ada bacaannya al. Makanya disebut dengan qamariyah karena rembulan itu jelas. Paham nggih? Paham ya? Rembulan jelas maka disebut dengan al-qamariyah atau lam qamariyah. Karena bacaannya jelas. Ada wujudnya dan ada bacaannya. Kalau ini ada wujudnya tapi tidak ada bacaannya. Ar-Rahman. Nah ini alnya ada wujudnya tapi nggak ada bacaannya. Ar-Rahman. Az-Zakah. As-Salah. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu bacanya as-shalah, jangan dibaca al-shalah. Apalagi kalau tidak ada syakalnya, tidak ada harokatnya. Apalagi kalau tidak ada sakalnya, tidak ada harokatnya, maka tidak ada alnya, tidak ada harokatnya, tidak ada harokatnya, maka kita harus bisa membedakan. Kalau ada harokatnya itu mudah. Kalau ada harokatnya, al yang qamariyah itu sukun. Begini. Kemudian al yang samsiyah itu tasdid. Di sini lamnya tidak ada apa-apanya, kemudian huruf sesudah lam ada tasdidnya. Kalau yang qamariyah maka di atas alnya ada sukunnya. Itu cara membedakan seperti itu. Paham nggih? Paham? Itu kalau ada harokatnya, ada sakalnya. Kalau di dalam kitab-kitab kuning, kalau ada di dalam kitab-kitab kuning yang kitab gundul itu enggak ada harokatnya, maka kita harus jeli membedakan dan harus bisa membaca dengan tepat. Kita harus jeli membedakan dan kita harus bisa membaca dengan tepat di dalam kitab-kitab yang tidak ada sakalnya. Al-an'am, al-kadhimin, al-ghaidah, wal-waznu, al-buruj. Itu kan bacaannya jelas. Al-an'am, al-kadhimin, al-ghaidah, wal-waznu, al-buruj. Bacaan lamnya jelas. Ini harus digarisbawahi bahwa seringkali ketika ada lam mati, mim mati, nun mati, tiga huruf, itu kadang-kadang suka ada pantulannya. An'am, itu enggak boleh. An'amta, an'amta. Oh, ada itu loh, ada pantulannya enggak boleh karena itu tidak termasuk huruf qalah. Itu sering saya ingatkan. An'amta, al-kadimin. Nah, itu ada itu salah. Al-kadimin, al-an'am, jangan ada nya. Wal waznu. Paham nggih? Paham? Paham? Jadi dibaca dengan jelas dan jangan terlalu lama langsung. Al-an'am, jangan Allah itu lamnya bisa double-double, itu ada gunahnya. Itu bukan bacaan idhar. Tadi bacaannya al-qamariyah itu bacaan apa? Bacaan idhar itu jangan digunahkan. Al-an'am, jangan. Al-an'am, al-kadhimin, al-ghaidah, al-buruj. Itu cara membacanya yang benar seperti itu. Paham nggih? Dibaca idhar ketika bertemu dengan salah satu huruf yang terhimpun di dalam kalimat ini. Abri hajjaka wa khaf aqimah. Abri hajjaka wa khaf aqimah. Bertemu dengan huruf alif, ba,
ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qa, ya, ma, ha, ain, qaf, ya, mim, ha. Paham nggih? Bertemu dengan huruf a, ba, ha, ja, ka, wa, kha, fa, a, qa, ya, ma, ha, abghi, hajjaka, wa khaf, aqimah. Hafalkan, abghi, hajjaka, wa khaf, aqimah. Abghi, hajjaka, wa khaf, aqimah. Maka di sini kedudukan alnya sebagai al-qamariyah yang harus dibaca izhar. Al-an'am, al-kadhimin, wal waznu yawma idhinil haqq. Al-buruj, al-buruj. Paham nggih? Bisa dipahami? Lah nanti kalau ketemu dengan selain huruf ini, yaitu awalan huruf to. Ini to. Awalan huruf-huruf yang terdapat di dalam kalimat ini. Ini kan awalan. Awalannya ro. Nah, inilah. Tib summa sil rahman tafuz zif dhani'am ta'su adhan ninzur syari fandil karam. Paham adik-adik? Jadi kalau bertemu dengan huruf to, bertemu dengan huruf shad, bertemu dengan huruf ra, pokoknya selain huruf-huruf abri, hajaka, wa khaf, aqimah, maka dibaca dengan al-syamsiyah. Alnya atau lamnya hilang, kemudian dimasukkan pada huruf yang terletak sesudahnya. Maka di sini ada ciri idgham yaitu tasdid. Tasdid itu kalau di dalam Al-Qur'an yang ada harokatnya. Kalau kita baca-baca kitab ya yang tidak ada harokatnya, maka di situ tidak ada harokatnya, maka di situ kita cara membedakannya dengan menandai huruf-huruf yang terletak sesudah lam. Jadi huruf-huruf yang terletak sesudah lam apabila ada di dalam ini loh, awalan ini tib summa sil rahman tafuz dhif dhani'am ta'su adhan ninzur syari fandil karam. Maka disebut dengan lam atau al-syamsiyah karena bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf yang seperti matahari. Paham nggih? Tib summa sil rahman tafuz dhif dhani'am ta'su adhan ninzur syarifan lil karam. Dihafalkan. Jadi kalau ada al bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, yaitu huruf-huruf yang terdapat pada perkataan abri, hajjaka, wa khaf, aqimah, maka harus dibaca dengan bacaan apa tadi? Harus dibaca dengan bacaan apa tadi? Idhar. Kalau bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, maka harus dibaca dengan bacaan idhar. Bacaannya jelas. Kemudian huruf-huruf qamariyah itu apa saja? Bisa dibaca ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Abri, hajjaka, wa khaf, aqimah. Kalau bertemu dengan salah satu huruf yang terhimpun di dalam kalimat abri, hajjaka, wa khaf, aqimah, maka disebut dengan lam qamariyah. Bacanya harus idhar, harus jelas. Al-an'am, al-kadhimin, wal waznu, al-buruj. Bacanya lamnya harus jelas. Jangan dibaca dengan dengung. Dibaca dengan dengung al-an'am. Jangan, ini bacaannya idhar. Kemudian jangan dibaca jelas tapi dipantulkan al-an'am, al-kadhimin, wal waznu. Jangan ada e-nya pantulannya karena huruf yang ada pantulannya hanya huruf yang terdapat pada huruf-huruf
qalqalah, yaitu huruf yang terhimpun di dalam perkataan qotbu jadi. Kemudian yang kedua yaitu al atau lam syamsiyah. Ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, apa itu huruf-huruf syamsiyah? Huruf syamsiyah itu yang menjadi awalan setiap kata yang ada di dalam perkataan niki. Awalan setiap kata. Tib berarti to, summa berarti sa. Paham nggih? Nggih. Kalau tadi qamariyah itu lamnya ada wujudnya dan ada bacaannya. Kalau ini lamnya ada wujudnya tapi tidak ada bacaannya. Ngaten. Le maca mboten al-Rahman mboten tapi Ar-Rahman, Az-Zakah, As-Salah. Bacanya seperti itu, lamnya hilang. Ada wujudnya tapi nggak ada bacaannya karena hilang dilebur pada apa itu huruf yang terletak sesudahnya. Ben, apa saja itu huruf-huruf syamsiyah niki awalan setiap kalimat yang ada di dalam perkataan niki. Tibsum masil rahman tafuz difdani'am ta'su adhan ninzur syarifan lil karam. Adik-adik, santriwan, santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan, barangkali hanya ini dulu materi kita pada sore hari ini. Nanti bisa kita lanjut pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Sekian dari saya, walafu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.